Oke, udah ready semuanya? Oke, rulesnya adalah jadi kita akan belajar apa ini teh? PU ya. Nanti teman-teman selama proses pembelajaran HP-nya disimpan dulu ya. Nanti kalau misalkan mau dipakai untuk setting dan segala macam hal yang berbau digitalnya nanti kita pakai ya. Oke, dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana moodnya hari ini? Sosok cenanya. Hari ini adalah hari Sabtu, dimana kalau hari Sabtu biasanya udah bau-bau weekend ya, udah bau-bau libur juga nanti ya. Jadi hawa libur harusnya ya. Oke. Gak apa-apa, kita akan belajar menuju UTBK ya. Ayo UTBK teh ada berapa sub tes? Aku mau tanya dulu. Apa aja? LBM, LBI, LBM, Rumpunnya dulu deh, rumpunnya dulu. Nanti dia tuh dibagi dua rumpun tuh. Ada rumpun apa aja? Literasi sama tes potensi sekolasi. Oke, betul ya. Oke, karena kita belum kenalan ya. Harus kenalan dulu nggak sih? Oke, perkenalkan nama kakak adalah siapa? Ada yang pernah kasih tahu nggak sebelumnya? Nama kakak adalah Kalele. Oke? Oke, jadi Kalele di sini akan mengajar PU ya. Atau biasanya kalau misalkan basicnya memang pengajar PU, tapi kalau misalkan nanti tiba-tiba aku ngajar LBI jangan kaget ya. Karena aku juga biasanya suka nge-backup yang buat LBI. Oke. Sip. Sebelum lebih jauh, mari kita absen dulu ya. Aku biar tahu nih, biar kenalan dulu sama adik-adik ini nih. Gitu ya. Yuk, kita absen dulu. Mau dulu. Oh, boleh. Namanya. Oke, Alifa yang mana nih Alifa? Oh, Alifa. Ngomong-ngomong Alifa, kalau misalkan ke perguruan tinggi mau ngambil apa nih? Mau ini semuanya sudah ada rencana untuk melanjutkan ke perguruan tinggi? Sudah. Atau ada yang mau kerja? Atau ada yang mau kemana? Tadi yang tidak itu mau kemana adanya? Mau ngambil jurusan apa Cina? Oh, engineer. Engineer di bidang apa? Analisis oh statistika. Ya bukan engineer atau statistika mah. Alifa Zahra mau mana Alifa Zahra? Jurusannya. Oke. Ini nih Asifa. Yang mana Asifa? Oke, Asifa dia. Azim. Nih. Askia. Hadir. Chelsea. Hadir. Desi hadir. Tista. Hadir. Kenapa nggak di sini aja deh? Biar lebih terlihat gitu ya. Dina hadir. Oke, Elisa hadir. Ika hadir. Sip. Maesa Putra hadir. Marwa Yuda. Oh, sakit apa tuh? Sakit apa? Oh, soalnya Nabila hadir. Narindra hadir. Rifa Putri di mana ada ya? Si Rizwan kemana si Rizwan nih? Soeng juga. Kalau Sofi, isi Sofi. Sofi hadir. Oh, Sofi hadir. Oke. Sip. Oke, teman-teman.
Yang sebelumnya 5. Oke, aku kasih penawaran. Mau berapa? 2. 2. Tiga aja ya. Oke. Ayo, 3 soal ini kita coba kerjakan di kertas lembar nanti sekalian untuk post testnya juga ya. Nanti disobek aja. Kalau kan bisa update-nya aja. Boleh. Iya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Ada sedikit menghitung, tapi udah nggak real hitungnya. Ayo mana buku tulisnya? Ayo disiapin. Mana alatnya? Udah? Sebelumnya udah pernah try out kan? Udah pernah try out? Gimana nilainya pada bagus? Boleh.
Udah? Belum. 5 menit lagi ya. Sudah? Nah, belum. Baru nomor berapa? Belum ten. Satu lagi. Ayo, 1 menit lagi ya. Tiga nomor aja. Nomornya ada di bawah. Number 3. Jadi nomor mata ada di bawah. Oh, sorry. Sudah? Ya. Sip, kalau sudah dikip dulu, nanti sembari kita belajar kita bahas sedikit-sedikit tentang ini ya. Nanti kita bisa make sure apakah jawabannya betul atau salah. Oke, udah ya semuanya? Oke, ayo kita mulai ya. Cing, aku mau tanya dulu. Kemarin kan tadi kan aku udah tanya ya. Udah pernah TO kan? Udah, sana ya. Coba kalau di PU itu ketika diperhatikan soal-soalnya teh membahas apa? Keingat? Keingat? Oke, kita kenalan dulu ya. Jadi hari ini itu agendanya adalah mengenal soal-soal PU. Oke? Nah, sebelum lebih jauh ke soal-soalnya, aku mau tanya dulu. Si PU itu sebenarnya ngomongin tentang apa sih? Atau menyuruh kita untuk apa sih si PU itu? Menalar. Oke, kalau menalar itu teh harus pakai apa? Oh, pakai otak. Terus lamun pakai otak, gimana ya? Pakai otak aja. Berpikir. Berpikirnya harus secara apa berarti? Logis. Kritis. Terus kalau misalkan kritis kita harus punya apa berarti? Ayo diulang balik ya ternyata. Kita harus berpikir secara logika. Ini betul sekali. Siapa namanya? Bagus ya Azim. Berarti kira-kira Azim itu punya logika yang baik atau buruk? Oh, buruk. Kenapa nih teman-teman yang pada protes punya logika yang buruk? Kenapa sih Azim? Hah? Nggak tahu. Oke. Betul. Jadi soal-soal penalaran umum itu adalah soal-soal yang lazimnya atau pada dasarnya kita tuh hanya bisa menggunakan logika aja gitu ya, tanpa dihitung atau tanpa dipikirkan lebih jauh yang kemana kesana kemarinya. Ini bisa dipikirin secara logika gitu ya. Atau ini adalah logically, jadi secara logika kita bisa dipecahkan. Oke, kira-kira dari yang kemarin itu, kalau misalkan kalian perhatikan, PU itu dibagi menjadi berapa subtopik? Kan topik utamanya adalah PU, penalaran umum. Nah, penalaran umum itu dibagi menjadi sub-subtopik. Kira-kira ada berapa subtopik? Nah, 3. Apa aja? Apa aja nih? Apa aja? Makin betul. Ada topik aja apa? Ada topik apa aja? Penalaran deduktif. Oke. Penalaran deduktif. Terus apa lagi? Deduktif.
Kuantitatif cenah. Induktif atau deduktif? Beda ya. Induktif atau deduktif? Jawabannya adalah induktif. Kedua. Deduktif, betul. Yang ketiga? Coba kita ceki lagi nih. Berarti lamun induktif teh soal-soalnya seperti apa? Anu gitu. Semuanya dia logis. Berarti sok tinggalin ciri-cirinya. Kenalin. Ini kalau pas induktif itu ngomongin apa sih? Harus yang seperti apa? Ditanya ini teh. Kesimpulan. Jadi kesimpulan ini berarti berdasarkan apa nih kesimpulannya? Berdasarkan teks, ya nggak? Kalau ada teksnya, berarti kalau misalkan ada teksnya berarti dari teks kesimpulannya, ya. Nah, berarti untuk yang pengenalan induktif itu adalah soal-soal dia itu yang menyatakan kebenaran. Jadi kalau misalkan nanti ada teks, pasti yang ditanya teh kebenaran tentang teksnya. Terus nanti teh kesimpulannya, kayak gitu ya. Intinya adalah validasi dari setiap yang ditanyakan, kayak gitu. Jadi kudu di make sure nih, apakah benar gak jawabannya teh ada di teks. Nah, induktif adalah soal-soal terkait seperti itu ya. Aman sampai sini? Ya, percaya dulu nggak? Oke. Kebenaran, kesalahan juga boleh. Intinya adalah kalau induktif itu melibatkan validasi. Siapa nih yang harus validasi? Putra. Oh, Putra. Kunaon hoyong validasi saha Putra? Raisa. Raisa mana? Mas Raisa. Ya. Raisa Alila. Nanti disampaikan, tenang ya. Oke. Sekarang yang nomor 2. Nomor 2 itu terkait apa? Deduktif. Oke. Kenapa deduktif? Berarti tipikal soal deduktif itu tipikal soal anu kumaha ieu? Jim, tipikal deduktif itu kayak gimana berarti ini? Ini tipikal soal-soal deduktif itu ngebahas gimana? Semua pengacara adalah orang yang memiliki semua. Pak Adi adalah seorang pengacara. Nggak jauh dari lawyer. Iya, gak jauh dari lawyer. Oke, nah jadi untuk yang nomor 2 itu adalah deduktif. Nah, soal-soal deduktif itu adalah membahas tentang pernyataan yang dibuat premis. Betul, Asifah ya. Betul ya, jadi penerapan deduktif itu adalah nanti soal-soalnya berbentuk premis. Ada yang itu tuh, semua sebagian ya. Terus nanti ada jika maka, terus nanti ada kalau misalkan ada A, ada B, kesimpulannya apa gitu ya. Jadi deduktif itu dia berputar seputar premis. Ininya premis apa premis maksudnya? Benar, Oke, ini nih kuantitatif. Kalau kuantitatif itu berdasarkan apa berarti? Angka. Ya. Oke, jadi ini berdasarkan angka. Aman sampai sini? Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nanti. Oke. Kalau nggak ada, berarti kita coba cek yang kuis 1 ini. Kita bahas bareng-bareng ya. Nomor 1 dulu kita langsung ke contoh soalnya nih. Nomor 1, seorang pustakawan memperlihatkan perilaku pengunjung perpustakaan selama beberapa minggu. Ia mencatat bahwa siswa yang datang pagi-pagi cenderung membaca lebih lama dan meminjam lebih banyak buku dibandingkan mereka yang datang siang hari. Berdasarkan pengalaman tersebut, manakah kesimpulan yang paling logis? Cing, aku mau cek ini benar-benar harus logikanya harus sensitif, harus pasti. Jadi soalnya tuh meskipun
ada di teks, tapi harus ada irisannya. Coba kita cek dulu. Yang mana nih jawaban yang betul? Stop baca dulu. Ada jawaban lain? Oke. Baik. Ada jawaban lain? Tuh, aya nu A, aya nu E. C. Oke. Azim naon Jim? Nu benar, nu mana? Yang lain. Nih, cuang cek ombaknya. Cung lu jawab A. Cung lu jawab E. Yang C? Sisanya? Bisa apa bisa? Bingung? Oke, nanti yang salah boleh dijudge ya. Don't judge. Tapi kalau misalkan ngejudge-nya baik ilmiah jangan naonnya. Jadi ngejudge tapi ada reason-nya gitu ya. Ada keilmiahannya, nggak apa-apa sebagai bentuk pembelajaran. Oke, ayo kita review. Jadi nomor 1 jawabannya adalah jawabannya adalah ya. Kata kuncinya di mana? Karena setiap soal itu harus ada kata kuncinya. Nanti yang salah dia ditanya. Harus ada alasannya. Cenderung membaca lebih lama dan meminta dibandingkan Jadi waktu kedatangan baru pengaruh itu dan sini masuk kuliah. Oke, jadi kumaha buat kesimpulannya ini teh? Alasannya kenapa yang E? Alasannya. Oke, seorang pustakawan dihadirkan perilaku pengunjung perpustakaan selama beberapa minggu. Ia mencatat bahwa siswa yang datang pagi-pagi cenderung membaca lebih lama dan meminjam lebih banyak buku dibandingkan mereka yang datang siang hari. Berdasarkan pengamatan tersebut, maka kesimpulan yang paling logis. Oke, jadi gini teman-teman, kita bayangin ya, secara logika, namun misalkan Putra datangnya pagi-pagi dibanding Azim yang datangnya siang. Nah, si Putra ini lebih meminjam banyak buku dibandingkan mereka yang datang siang hari. Artinya si Azim masih sedikit. Kira-kira karena apa si Azim itu lebih sedikit daripada Putra? Karena waktu. Jadi ibaratnya ya si Putra mah yang udah dari pagi teh udah benang opat ya. Nah, disambung ketika misalkan Azim datang. Nah, Azim datang teh masih kene baca Putra teh. Berarti ketika Azim yang dari siang hari dan ke sore hari misalkan Azim mah baru dapat 3, terus Putra nambah 3, berarti jumlahin si Putra mah tadi udah 4. Jadi kan dengan durasi yang lebih lama akan menghasilkan banyak jumlah bacaan buku. Itu kan logikanya. Meskipun kita nggak tahu nih kenyataan bisi masih Putra teh dari siang teh kalah tidur gitu kan. Tapi secara logika atau secara prediksi itu yang akan terjadi gitu ya. Meskipun cenaka dan merenang bisa wae si Putra pulang gitu kan. Nah, tapi berdasarkan ini nggak ada yang ngomongin Putra pulang gitu kan. Jadi fokusnya di teks aja gitu. Kalau misalkan yang ini nih, siswa yang datang pagi memiliki minat baca lebih tinggi dibanding yang datang siang gitu ya. Ayo minat mah jika OOT
udah ada jawabannya? Ada. Oke. Nomor 2, manakah pernyataan berikut yang paling didukung oleh informasi tersebut? Mana? B. Cumu B. Cumu D. Iya, ada tengah cuma dia. Elisa. Asli papa. B ini B. Oke. Rifana apa Rifana? Aji. Oke. Yuk, yang masih belum ada jawabannya. Nomor 3 apa jawabannya? Nomor 3, nomor 2 apa jawabannya? Udah ada belum sekarang? D. Oke. Oke, beberapa kali selama 1 bulan seorang guru mencatat bahwa ketika siswa mendengarkan musik saat instrumental dalam saat belajar, mereka tampak lebih fokus dan menyelesaikan tugas lebih cepat dibandingkan saat belajar tanpa musik. Guru tersebut mengamati hal ini terjadi di berbagai kelas dan berbagai mata pelajaran, gitu ya, di mata pelajaran. Oke, nah jangan kekecoh, ya. Di sini berarti intinya si teksnya ngomongin apa? Pengaruh musik instrumental terhadap fokus siswa. Kalau misalkan pakai instrumental, katanya fokus siswanya kayak gimana sih? Meningkat. Nah itu ya yang perlu di-highlight. Oke, jadi manakah pernyataan yang paling didukung oleh informasi tersebut? Yakin? D atau D? D. Oke, jawabannya adalah yang D. Benar ya? Fokus siswa meningkat ketika belajar sambil mendengarkan musik instrumental. Aku tanya, kenapa yang B salah? Cakep sekali. Ya, logiknya udah dapet nih. Karena di sini ngomongin tentang kan di sini ya berbagai kelas dan mata pelajaran. Otomatis kalau berbagai mah ya berarti ada lebih dari satu, tapi tidak dalam semua situasi. Gitu ya. Nah, kata-katanya jangan jangan terkecoh. Berarti nomor 2 jawabannya adalah ya D. Oke? Hiji deui. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa siswa yang tidur cukup sekitar 7-8 jam per malam cenderung memiliki konsentrasi belajar yang lebih baik di sekolah. Nah ya, selain itu, guru-guru mencatat bahwa siswa yang mengaku tidur larut malam sering mengantuk saat pelajaran berlangsung dan kesulitan memahami materi. Oleh karena itu, penting bagi siswa untuk menjaga pola tidur yang teratur. Pernyataan yang pasti salah. Ayo Put, nomor 3. Pernyataan yang masih salah. Apakah betul yang D? Oke, udah? Sudah jawabannya? Oke, kita cek dulu. Cung yang D. Oke. Putra, Aji? Dia juga. Oke. Putra nama? Aji kenapa D jawabannya? Jangan berdasarkan opini pribadi. Ini harus berdasarkan teks yang
Kenapa pasti salah? Apa hubungannya tidur larut malam tidak memiliki dampak terhadap kemampuan belajar siswa? Mana kata kuncinya? Oke, bingung? Oke, jika nama Ajima berdasarkan insting jika nama adik gitu ya. Oke, jawaban yang betul adalah yang D. Ya, kenapa? Nah, jadi kalau misalkan ada teman-teman, kalau misalkan nemuin pernyataan yang pasti salah, kalian harus menjawab pernyataan yang ada benarnya di teks. Paham nggak? Jadi kalau misalkan pernyataan pasti salah, pernyataan itu coba cek ada nggak pernyataan benarnya di teks. Contohnya ya. Di sini jawabannya adalah tidur larut malam tidak memiliki dampak terhadap kemampuan belajar siswa. Kenapa itu pernyataan pasti salah? Karena pasti benarnya ada di teks yang mana? Yang itu tuh. Guru-guru mencatat bahwa siswa yang mengaku tidur larut malam sering mengantuk saat pelajaran berlangsung dan kesulitan memahami materi. Nah, itu pernyataan benarnya. Jadi pulang ojol-ojol misalkan ya, ayo mau jawab A misalkan. Tidur cukup dapat membantu meningkatkan konsentrasi belajar. Nah, ayat tuh di dia nggak ada kan? Jadi jangan dipilih. Kalau misalkan ada pernyataan yang pasti salah, cari yang pasti salah tapi pasti benarnya ada di teks. Oke? Kalau misalkan tiba-tiba opsinya kayak gini, misalkan tidur larut malam dapat menyebabkan mata menjadi merah, misalkan kayak gitu. Itu kira-kira jawaban pasti salah atau enggak? Pasti salah. Kenapa pasti salah? Jangan opini pribadi. Coba kenapa salah? Nah, karena apa nak? Karena di teksnya kan di situ kasih tahunya berumah larut malam dapat mengakibatkan mengantuk saat pelajaran bukan sakit mata. Betul, meskipun salah, tapi salahnya bukan karena ada benarnya di teks, tapi memang salah karena di luar apa yang dibicarakan oleh teks. Itunya. Nah, lalu misalkan tipe-tipe mukawas gitu, udah dipilih ya, jangan dipilih. Jadi yang pasti salah itu yang harus ada benarnya ada di teks, ya, aman? Nah, jangan kekecohnya. Oke, itu adalah yang induktif. Sekarang kita belajar deduktif, ya. Kalau deduktif itu adalah terkait premis-premis. Oke, coba nih yang nomor 1. Semua pegawai negeri sipil harus mengikuti pelatihan dasar kepegawaian. Sebagian peserta pelatihan dasar berasal dari daerah terpencil. Oke, jangan ke ini dulu deh. Misi nanti rada liar ya. Coba kita bahas dulu yang post test yang si ininya teksnya cuma sedikit. Nomor 2. Semua pengacara, nanti kalian centang ya kalau benar. Semua pengacara adalah orang yang memiliki lisensi hukum. Pak Andi adalah seorang pengacara. Mana kesimpulan yang pasti benar berdasarkan informasi tersebut? Ayo, pada jawab apa nih? Mana tadi? C. Kenapa ya? C. Oh, yang mana ya? Yang deduktif ya ini semua pengacara adalah orang yang memiliki lisensi hukum. Pak Andi adalah
si Pak Andi teh bagian dari siapa? Nah, betul. Jadi si Pak Andi itu adalah bagian orang yang memiliki lisensi hukum. Jadi jawabannya yang mana? Yang betul? Nah, ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan ada semua dan sebagian seperti ini, dia itu ada tipsnya nih teman-teman. Tipsnya adalah di dia dina dua kata yang ada ini tadi premis satu ada premis dua. Premis satunya adalah semua pengacara adalah orang yang memiliki lisensi hukum. Premis duanya adalah Pak Andi adalah seorang pengacara. Oke, Ajim itu dari kedua premis yang ini, yang satu sama yang dua, kata yang samanya apa? Pengacara. Oke. Mana pengacara? Najib. Oke. Mana? Yang samanya mana? Kata apa yang samanya di kedua premis tersebut? Pengacara. Oke. Nah, jadi dari dua kata tersebut yang samanya adalah pengacara. Nah, teman-teman ingat, namun misalkan ayat dua kata yang sama di dalam dua premis itu tidak boleh menjadi kesimpulan. Jadi kalau misalkan kesimpulan ayat ngomongin ini nih pengacara, ini otomatis salah. Berarti gimana no otomatis salah? Yang B. Terus yang E, yang ada pengacaranya mana pengacara? Ini sama ini ya? Ya. Ini totally salah. Jadi jangan dijawab. Jangan dipilih. Jadi pilihannya udah langsung mengerucut nih. Ada yang A, ada yang C, sama yang D. Kalau Pak Andi tidak memiliki lisensi hukum, enggak kan? Ya, karena si Pak Andi kan pasti punya lisensi hukum karena termasuk ke semua pengacara ini nih, bagian dari semua pengacara. Pak Andi, hanya Pak Andi yang memiliki lisensi hukum. Apakah iya? Enggak. Tapi Pak Andi adalah salah satu yang memiliki lisensi hukum. Paham? Oke. Sip. Sekarang kita belajar ke ini apa namanya kan? Silogisme ya. Oke, aku punya pernyataan. Silakan sampaikan pernyataan. Aku punya pernyataan. Jika putra memegang HP, maka dia akan panas. Oke, aku bertanya. Jadi dari sini tuh sebenarnya bisa memunculkan berbagai pertanyaan. Atau kita langsung aja ya, dua premis aja lah sekalian. Jika putra memegang HP, maka dia akan panas. Jika dia panas, jika putra panas. Ayo, ada yang mau menyumbangkan kata? Jika putra panas, maka yang lebih parah ada maka oke. Maka dia akan nyebur gitu ya. Mandi. Nah, ini kan ada dua kalimat ya. Nah, kalau misalkan aku tanya nih, aku sebutin dulu ya. Jika putra memegang HP, maka dia akan panas. Jika dia panas, maka dia akan nyebur. Kesimpulan apa yang didapat dari dua pernyataan ini? Soalnya kita langsung kasih Google.
Dewi Gusti. Apa? Jawabannya, kesimpulannya adalah jadi Nyebutan nama aku mah air tambah ke akan nyebur ke solokan. Jadi kesimpulannya adalah jika kita apa yang panas dimatiin. oh, nah, harus opini pribadi. Oke, jika putra memegang HP, maka dia akan panas. Jika si putra panas, maka dia akan nyebur ke balon. Sebenarnya kesimpulannya adalah Balongnya airnya Bu. Oke, tadi ada juga yang nyipil ya. Jawaban yang betul adalah jika putra pegang HP, maka dia akan nyebur ke balon. Nah, jawabannya adalah itu ya. Bingung kan? Jadi, kalaupun misalkan diprediksi seperti ini, lo nyambung ke naon, itu penting lo. Jika ini idealis. Itu idealis ya. Jadi di sini kan ada dua nih, again dan again ya. Jadi kalau misalkan ada kata yang berulang itu tidak boleh ada di kesimpulan. Ini kata berulangnya naon? Panas. Jika si putra panasnya berarti ini sore. Maka yang akan jadi kesimpulan adalah jika putra megang HP maka dia akan menyebut ke balon. Aman? Nah, kalau dalam perumusan di sisi Ajin logikanya lagi konslet misalkan gitu ya, lagi gak baik nih hari ini ketika tes misalkan, boleh pakai perumusan. Jadi perumusannya dia, jika putra memegang HP itu kita posisikan atau kita simbolkan dengan P. Gitu. Maka dia akan panas. Panas itu kan kata yang baru ya. Berarti maka kita akan simbolkan dengan I. Nah, jika putra panas, ini kakaknya baru atau sama dengan sebelumnya? Nah, berarti same kata ya, same word berarti pakai simbol yang sama juga. I. Maka dia akan nyebur ke balok itu katanya sama atau enggak? Enggak. Berarti kita simbolkan dengan R. Ya. Boleh nggak kalau misalkan nanti ABC misalkan tes simbolnya boleh banget. Kalau misalkan KLMNO boleh banget. Nah, ini kan cuma penimbulan aja, tapi lazimnya itu pakai PQR. Nah, kalau dirumuskan di sini adalah P maka Q. Jadi kalau misalkan ada maka itu diidentikan atau disimbolkan dengan panah. Jika P maka Q, jika Q maka R. Nah, ini kesimpulannya adalah kalau ada huruf atau simbol yang sama di kedua sisi yang berbeda maka dia akan saling mencoret. Jadi kesimpulannya jika P maka R. Ya, begitu. Jika P maka R. Aman sampai sini? Stop, dari ya. Ayo continue. Ya. Oke. Nih guys, kita ini kan kalimat positifnya ya. Kita ubah ke kalimat negatif. Kalau misalkan kalimat negatif berarti itu namanya ditambahkan negasi. Apa cenah? Negasi. Kalau negasi itu adalah kebalikannya. Coba. Ini tadi teh apa? Ini teh Putra. megang HP. Nah, si putra megang HP. Maka R-nya apa tadi teh? Kalau misalkan negasi P kan berarti apa? Berarti putra tidak memegang HP. Kalau R-nya
Megang HP. Nah, ini adalah sebab. Nah, jadi intinya dalam kalimat ini karena si Putra megang HP pasti dia akan nyebar ke nyebur ke balong, itu suatu kepastian. Tapi kalau misalkan tiba-tiba si Putra nyebur ke balong tanpa ada sebab, dia nggak tahu apa, jadi tidak ada kesimpulan. Kalau kayak gitu ya. Kalau misalkan aku tanya, Putra memegang HP, maka jawabannya akan nyebur ke balong. Kayak gitu ya. Karena sudah suatu kepastian, kalau misalkan sebab dan si Putra komprek HP dia akan nyebur ke balong, gitu ya. Aman. Jaya. Oke, belajar. Nah, kalau aman, coba kita perhatikan nomor 4. Ya. Ada 2. Apabila itu sama dengan jika. If Budi belajar rajin, maka dia akan mendapatkan nilai bagus. Apabila Budi mendapatkan nilai yang bagus, maka ia akan diterima di perguruan tinggi. Nah, sok mana the best answer-nya? Terus ya udah 12. Jika diketahui Budi tidak diterima di perguruan tinggi, simpulan yang paling tepat adalah B apa C? Aku punya penawaran deh. Kenapa nggak yang E? Putra dulu, Putra yang perlu Putra. Apa dia? Tahu ya. Ayo jawabannya apa? C. Kenapa C? Apa buatan? Oke, yuk kita cek dulu. Di sini yang kata, nah aku tegasin lagi ya. Gini, kalau misalkan aku bilang middle term itu adalah suatu hal yang diulang-ulang atau kata-kata yang berulang, itu istilahnya adalah middle term. Nah, middle term ini adalah hal yang tidak boleh ada di kesimpulan. Middle term, kayak gitu ya. Middle term berarti suku kata yang ada di tengah itu nggak boleh karena itu kan berulang ya. Berarti di sini middle termnya apa atau suku yang berulangnya apa di sini? Nilai Budi yang bagusnya. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulan aslinya ya, kesimpulan aslinya. Apabila Budi rajin belajar, maka dia akan menerima di perguruan tinggi. Maka sama kayak yang tadi ya, kalau misalkan Budi rajin belajar P, maka ia mendapatkan nilai bagus Q. Terus apabila Budi mendapatkan nilai yang bagus Q, makanya adalah R. Maka kesimpulannya adalah P maka R. P naon tadi? Maka dia akan diterima di perguruan tinggi. Nah, P maka R-nya teh itu kan bukan hal yang ditanyakan, tapi dia mah negasinya ketika Budi tidak diterima di perguruan tinggi. Berarti negasi naon? Negasi R, negasi P. Nah, negasi R tadi kalau misalkan ada negasi R itu adalah ekuivalensinya. Berarti negasi R maka negasi P. Berarti lamun si Budi tidak diterima di perguruan tinggi, maka Budi tidak diterima. Bisa? Gitu ya? Easy So easy. ya. Jadi jawabannya yang aman ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sejauh ini? Tidak?
No? Oke. Lanjut, ini lanjut. Continue. Hiji deui-nya. Hiji deui adalah Ya. penalaran yang berdasarkan angka. Apa tadi teh? Penalaran. Kuantitatifnya. Udah tuh kuantitatif gitu. Oke. So, coba kalau dilihat-lihat nih kita mau bahas soal yang mana dulu? Yang ini A, yang nomor 4. Coba perhatikan, ini adalah deret ya. Kalau kita perhatikan dia itu punya pola A2, Z6, E12, G20, I bla bla bla. Dua elemen berikutnya pada pola tersebut adalah oke, kita akan main tebak-tebakan. Tapi tebak-tebakan yang berpola, yang punya logik, polanya seperti apa? Tak, atuh, coba dipikirin polanya seperti apa dulu. Pikirnya yang ini udah deh. Cek, kenapa cek? Yang cek, kenapa yang cek? Polanya apa? Nah, kalau misalkan kita perhatikan, ini teh polanya perpaduan antara apa sama apa? Angka dan huruf. Nah, berarti nu angka-angka, anu huruf. Oke. Sekarang mau angka dulu, mau huruf dulu? Angka. Sih, berarti dari sini yang 2 ke 6 berarti kumaha polanya ada 2 ke 6? Opat. Berarti plus 4. Oke. 6 ke 12. 12 ke 20 berarti 10. Ya, berarti ini adalah pola yang memiliki polanya. Berarti dia tambah 2 si polanya. Berarti di sini berapa? 30. Oke, sekarang kita update-nya ya. Update-nya A ke C teh gimana? Emang A ke C teh lewat mana? Berarti lewat satu ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Jadi jawabannya adalah C, dan H. Betul, Oke, correct. ini udah. Oke, yang ini gak sih? Oke. So, yang kualitatifnya nanti boleh dikerjakan setelah ini ya, karena waktunya udah hampir habis. Nah, kita saatnya siap-siap untuk post test. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Enggak, benar. Udah muak kak, cenanya. Oke. Oke, sudah? Sok mau ditulis dulu nggak? Enggak. Post test ya. Oke, udah? Sok, saatnya kita post test. Ya, post testnya mau berapa soal? 5 soal? 10 soal? 3. 3. Oke, alright. Oke. Sok, nomor 1 sama satu-satunya yang ini nih. Nah, nomor 5. Yang induktifnya nomor 5.
Yuk, prosesnya di sini ya. Ini nomor 1, ini nomor 2. Nomor 1, nomor 2. Satu lagi ya. Satu lagi yang ini. Stop ayo. Go on. Nih, 3 soal mana? Kerjain di yang kertas tadi.
Bahasanya apa? Kita mau ya kan? Nanti kita foto dulu ya. Aposta. Customize. Bagian apa nanti? Apa bagian ini? Boleh. Sudah? Sudah, oke. Kalau sudah, yuk kumpulin ke depan. Dari temannya aja nggak apa-apa. Ke depan. Oke, kalau misalkan sudah, mari kita isi dulu rating yuk. Nih, ini aja. Scan QR aja. Ini ya. Biar ulangi mengisi rating. Nanti di copy gitunya. Ini boleh. Sedikit. Tos, ada ya, Nak? Oke teman-teman, kesimpulannya adalah berarti CPU itu dibagi menjadi 3, induktif, sama kuantitatif. Ya, nanti masing-masing kita akan lebih lanjut pelajari per subbabnya ya di next meeting berikutnya. Oke, ada yang ditanyakan dulu sebelum ditutup? Cukup? Bisa polanya maaf. Oke, kalau sudah sampai mengisi rating, aku akhiri dulu ya. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. See you next time.